keluarga saya larang ikut campur urusan bupati. Nggak ada yang boleh ikut campur urusan bupati. Urusan bupati ya saya, Sugi ya bupati. Selalu pertanyaannya, kalau investasi di Jombang wis gampang tah. Apa ini? Kenapa? Perizinannya Pak, usah apa maneh? Ya pembebasan lahannya Pak, banyak mafia-mafia tanahnya lah apa ya? Oke. Dan Agustus nanti pasti daftar kayaknya. Pasangannya Pak? Kandani ocok mbak. Pasangannya sudah ada. Dong, iki pendaftaran nih bupati, wakil bupati kapan sih iki? Cek ulang ngarep, Cak. Oh, kurang sok kas yo. Wis sithik tapi. Wis sithik tapi yo. Makan kok rada anget kaya ane iki yo. Lah yo wingi, Cak. Nang omah iku iso akeh rasa-rasan, Cak. Iya, ya rasa-rasan yo apa? Ya iku mang gara-gara wis sithik iki. Pilkadae wis ibuku ngomong iki calone ngene, calone A, calone B, tonggo-tonggo yo rasa-rasan. Wis mulai akeh calon. Wis mulai akeh sing calon. Wis krungu jarene Pak PJ mundur jarene. Lah iku, Cak. Wingi ku makku iku yo rasa-rasan ngono. Nah, aku tak cek sih nang berita-berita. Iya tibakno mundur. Ancene katene nerusno koyokane kan. Saiki kan PJ. Iya. Koyokane ate mundur iki koyo. Katane enak dadi bupati cak mangkane mundur. Loh, Cak. Apa? Wonge, Cak. Loh. Pak. Pak Binara. Cak skip Cak ngomong lu Cak krungu apa gimana gitu. Pak PC. Pripun kabarnya Pak PC? Alhamdulillah sehat. Ini rumah kita, Pak. Ya teman rasa-rasan tapi. Iya. Baru ini saya kesini. Siap. Gimana, Pak? Ganteng-ganteng. Cing gandengan bupati. Padahal wingi nani kok ada gandeng dhewe lho ya. Susah saja cari tangga kau. Aduh, kurang kapan nek kira-kira iki ya. Ini tadi sendiri, Pak? Sendiri. Kurang ono pasangan. Kurang pasangan. Skip, Cak. Oh iya. Pasangan wis ono. Loh, Wis ono. loh, Pasangan sudah ada, bojo Pak? kan? Oh iya. Duduk sing dikonceng. Oh iya. Iya. Nah, Pak PJ ini sudah berapa lama jadi PJ Bupati di Jombang ini? Kurang lebih 9 bulan. 9 Ya, bulan sejak ya. dilantik tanggal 24 September 2023. 23 ya. Nah, Gimana Pak? 9 bulan di Jombang. Balik lagi ke kampung halaman ini. ya ini kalau saya sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya, pengalaman bisa pulang kampung ini alhamdulillah. Jadi saya ini nggak pernah bercita-cita, nggak pernah bermimpi bisa jadi bupati. Nggak pernah. Gimana? Dulu waktu aslinya Jombang kan Pak? Ya. Desa mana Pak? Dusun Kalongan, Desa Japanan, Kecamatan Gudo. Nah dulu Pak waktu kecil ya, kalau saya ya dulu kan kalau waktu SD itu cita-cita saya jadi polisi. Ya. Kalau lontong ini cita-citamu jadi apa Bendong? Jadi dokter, Cak. Oh tadi dokter. Ketemu nih wartawan. Nah iya, nah kalau Pak PJ dulu Cita-citanya? Cita-citanya apa Pak waktu kecil? Jadi guru. Oh jadi guru, ya. Ternyata Ya. sekarang Saiki dadi bapak. jadi bapak. Bapak wong Jombang. Lah, ya. Iya. Pak, kalau istri Jombang juga, Pak? Ya sama. Tetangga Peknggo. 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 Kata orang-orang Peknggo. Nggih. Kalau tadi jenengan Japanan, istri mana Pak? Blimbing. Oh, jejer. Tetangga desa. Iya. Adik kelas saya SD. SD. SD-nya dulu sama, cuman SMP dan SMA-nya enggak sama. SD-nya di mana dulu Pak? SD Japanan 2. SD Japanan 2. Kalau SMP? Saya SMP-nya SMP PGRI 1 Ngoro. Oh, Di desanya di desa Banyuarang itu ya. Banyuarang. Nggih. Pelemahan Banyuarang. Nggih. Kalau SMA-nya? Saya SPG Negeri Jombang. Oh, itu tadi cita-cita jadi guru sekolah SPG, Sekolah Pendidikan Guru ya dulu itu. Karo gedungnya sama nang di SPG. Karo aku. SMA 3. Oh, pikir kuning. Ya, udah bubar sekolahnya. Iya. Dulu kan ada juga ada SPG, ada PGA juga kan ya. Betul. Untuk tingkat SMA itu ya. Nah, seterus cita-cita jadi guru, kemudian
sekolah di SPG kan ya. Terus kok tiba-tiba loncat nih Pak ke Jakarta di Bagin dulu ya? Ya, jadi saya itu lulus SPG itu tahun 86. Ya, pada waktu itu kenapa cita-citanya jadi guru, kenapa masuk SPG? Karena saya lihat guru itu profesi yang terhormat, apalagi di kampung. Iya, betul. Dihormati, apa-apa nanya ke guru, semua serba tahu lah. Orang desa kan taunya bahwa guru serba tahu, terus juga tingkat perekonomiannya juga karena pegawai negeri kan. Betul. Kan kelihatannya keren gitu ya. Terus apalagi kalau kemudian nyambi punya sawah itu seperti bapak mertua saya. Bapak ibu mertua saya itu kepala sekolah SD sambil nyawah. Alhamdulillah anak-anaknya semua pada bisa kuliah, saudara-saudara dari istri saya. Saya kan dari keluarga ekonomi lemah, jadi kalau suruh kuliah nggak bisa, nggak mampu orang tua. Orang tua dulu apa Pak? Orang tua saya petani. Petani. Tapi petani nggak punya sawah. Petani. Kalau istilah sekarang petani penggarap. Saya biasa tahu derep. Derep. Panen padi. Tapi bukan punya sawahnya, punya orang lain. Punya tetangga, nanti kita dapat upah. Nah, ini dapat bawon namanya Ciporo. Ada poro limo, poro gitu. Dan yang saya suka ikut panen itu, ikut saya derep itu, ternyata kemudian akan menjadi mertua saya. Begitu. Bukan sawah itu ceritanya. Iya. Nah, mulai berkarir itu Pak PJ. Setelah dari Jombang itu, apakah langsung ujuk-ujuk ke Jakarta, ataukah prosesnya gimana tuh? Enggak. Jadi lulus SPG di Jombang sempat sekitar 2 tahun ya. 2 tahun masih nganggur, nunggu pengangkatan. Dulu kan ada pengangkatan ya, tetapi nggak ada pengangkatan, harus honor dulu katanya. Kalau dulu namanya sukuan. Sukuan. Sukuan ngajar di sekolah tapi sukuan honor. Tapi kan itu juga nggak besar honornya, cuman paling ada yang sebulan cuma 50.000. Mengajar di mana waktu itu? Saya belum sempat sukuan karena tak lihat, aduh kok gajinya kok gitu ya, saya udah ini aja lah, nunggu dulu. Nunggu ikut pengangkatan kok nggak dapat ikut pengangkatan. Kemudian udah terlalu lama nganggur 2 tahun. Tahun 88 saya ke Jakarta. Ke Jakarta kebetulan banyak saudara-saudara saya di Jakarta. Itu kemudian dapat lowongan ya, dan sebelumnya saya sempat kerja di pabrik sepatu pernah di daerah Citer Bogor, pernah di pabrik sepatu. Kemudian tahun 91 nah itu ada lowongan di BIN dulu. Lowongannya tertutup dulu, nggak kayak sekarang. Tertutup ya, melalui mulut ke mulut. Nah, ini kebetulan yang saudara kan tahu. Nah, kakak saya sampaikan kalau Bapak ikut melamar di BIN. Hanya pada waktu itu formasi untuk jasa SPG itu nggak bisa dipakai. SPG nggak bisa dipakai? Iya, nggak ada formasinya. Akhirnya pakai jasa apa itu Pak? Pakai jasa SMP. Jadi saya itu dari golongan 1. Saya merintis betul-betul dari nol, dari golongan 1. Iya. Ciliane nang sawah ya. Kira-kira yo senengane atus kali barang lah ya. Berarti tekan nol temenan iki. Sampai akhirnya hari ini jadi orang nomor 1 loh ya. Nah, di BIN itu sudah berkarir kemana saja? Iya. Sampai akhirnya ada di Kabinda itu. Saya lebih banyak di kantor pusat. Jakarta ya. Di kantor pusat Jakarta dari tahun 91. Kemudian saya untuk penyetaraan biar bisa ke golongan 2 kan harus menggunakan ijazah SMA. Ya, saya sekolah lagi sore. Sekolah lagi. Sekolah sore SMA. 6 tahun berarti sama ini Pak ya. Sekolah lagi sore. Habis kerja sore. Emang ada banyak, ada SMA sore, terutama untuk teman-teman yang dari pegawai negeri yang pengen ada penyetaraan golongan gitu. Nah, saya ikut sekolah sore 3 tahun juga. Kemudian tahun 94 dapat ijazah SMA, ada penyelesaian untuk ke golongan 2. Iya. Kemudian setelah
golongan 2. Ijazah saya SMA itu saya pakai untuk kuliah. Oh iya. Kuliah, karena ijazah SPG-nya kan nggak bisa ya. Iya. Nah, pakai kuliah. Nah, tadi saya kuliah S1 saya di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta ISIP. ISIP Jakarta, iya. Saya Fakultas Komunikasi, jurusannya jurnalistik. Lualah. Foto tiba ya. Iki ketone ade ditakon-takoni Iya, bisa. iya aduh. Senior tiba Senior ya. Senior. Sempat dulu mungkin dari jurnalistik terus kerja di media begitu. Enggak, belum sempat. Belum Karena sempat, apa? ya? Karena kan saya udah kerja di BIN. Oh iya. Sudah kerja di iya. BIN, hanya untuk apa? Untuk nanti bisa ke golongan 3 kan menggunakan ijazah S1. Nah, kenapa ya saya ambil jurnalistik? Saya kebetulan dulu masuk di BIN itu di deputi bidang analisis. Jadi ilmunya itu bisa digunakan. Betul. Analisis saya bagian ya nulis itu membuat laporan. Nah, berarti dengan background jurnalistik hari ini kayaknya gak kaget lah Pak dengan perkembangan informasi hari ini internet. Gak kaget lah minimal ya. Atau gimana Pak lihat perkembangan jurnalistik teknologi informasi hari ini? Memang sekarang ini luar biasa ya. Kebetulan ada perkembangan teknologi informasi. Sekarang ada media online. Kalau zaman dulu kan belum ada. Iya, belum ada. Zaman saya itu belum ada. Saya waktu itu masih kuliah sempat PKL-nya itu di majalah Sinar kalau nggak salah. Tetapi sudah bubar. Ya, dulu masih manual sebagai jurnalis ya hanya ada di media cetak. Iya, media cetak saja waktu ya. Itu. Sekarang kan sudah luar biasa, ada media online yang lebih cepat. Ya. Kalau dulu misalnya kalau hari ini kita dapat informasi, kita olah menjadi sebuah berita, baru terbitnya besok. Oh iya, betul. Kan gitu kan cetaknya apalagi kalau sudah dibatasi oleh jam ini. Deadline kan, jam 3 sore mungkin kan. Deadline itu kan baru besok bisa terbit, orang bisa baru baca besok. Kalau sekarang hari ini ada berapa menit aja sudah langsung orang bisa baca. Itu perbedaannya lebih cepat sekarang ini. Tapi secara substansi kan ya sebetulnya hampir sama. Sama. Tapi itu saja persaingannya juga semakin jelas, semakin banyak kan. Teman-teman sekarang ini sekarang lebih banyak peluang. Betul. Karena lebih luas kan. Nah, Pak, ketika kemarin dapat tugas untuk pulang ke Jombang menjadi PJ Bupati itu sempat ada pertimbangan ataukah sekaligus itu langsung menerima? Nah, sebelum dijawab itu Pak, diunjuk dulu minumnya. Iya. Nah, Pak PJ, waktu pertama kali dapat tugas nih kembali ke kampung halaman menjadi PJ Bupati Jombang, itu sempat ada keraguan-raguan untuk kembali jadi PJ di Jombang ataukah sekaligus itu langsung mengiyakan? Oke, saya pulang ke Jombang jadi PJ. Itu gimana Pak awal-awalnya? Ya, saya waktu itu sudah menjadi Kabinda ya, Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Barat. Jabatan saya sebelumnya Direktur Perencanaan Pengendalian Operasi Intelijen Dalam Negeri. Kemudian tour of duty. Saya dirotasi jadi Kabinda Sulawesi Barat. Nah, kemudian dapat perintah, tawaran mau jadi PJ kan gitu dari pimpinan. Nah, saya jawab siap Pak, kalau di Jombang mungkin siap, itu kan kampung, bisa pulang kampung saya. Awalnya saya itu hanya kayak semacam bercanda aja gitu, saya pikir bercanda. Tapi ternyata betul. Saya ternyata betul mau jadi PJ buat di Jombang. Nah, ya saya terima langsung pulang kampung halaman. Saya ini jarang bisa pulang kampung. Pulang kampungnya itu kalau hanya lebaran aja. Lebaran aja juga paling 1-2 hari. Karena kan harus cepat balik lagi. Kesempatannya, dan biasanya bisa pulangnya itu setelah sholat Id biasanya. Karena kan mesti sholat Id dulu ya sama pimpinan. Kita nggak ikut nggak enak. Baru terbang ke Jombang. Baru ke Jombang. Sebelum akhirnya nerima PJ itu ya, itu di Sulbar itu sudah berapa lama Pak?
Saya baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Dari Jakarta? Dari Jakarta ke Sulbar, 3 bulan di Sulbar, kemudian dapat perintah tadi itu, ya saya siap. Kalau saya sebagai abdi negara kan harus siap ditempatkan di mana sesuai dengan janjinya dulu. Harus siap ditempatkan di mana saja. Kemudian langsung saya terima, apalagi ini kan pulang kampung, apalagi kesempatan pulang kampung. Sebetulnya sederhana banget waktu itu. Saya itu wah enak ya iso pulang kampung. Boleh gitu ya. Boleh iso nek isu iso sarapan sego pecel lah. Iya. Sulawesi Barat gak ono. Iya. Nah, Pak, kalau sudah di Jombang ya 9 bulan ya. Lebih sering di rumah dinas apa di rumah di Gudo, Pak? Saya banyak kan di rumah dinas, saya kan nggak punya rumah. Itu kan rumah orang banyak, rumah mertua. Saya sendiri di Japanan itu juga rumah warisan sudah dibagi dan sudah di tempat, saya suruh nempatin adik saya. Jadi memang nggak punya rumah ya menempatin rumah dinas saja. Lagian juga biar lebih efektif kan daripada mundur-mandir. Nanti kalau di rumah dinas kan kalau ada tamu, ada pekerjaan, ada minta tanda tangan kan nggak jauh gitu ya. Betul. Nah, awal pertama kali diberi tugas mandat. Ini pulang kampung gitu kan ya, ini pulang kampung ke sana. Apa yang kemudian waktu itu jenengan lakukan? Saya ya itu tadi sebetulnya sederhana sekali. Saya ini bisa pulang kampung nih. Enak ini pulang kampung, bisa sarapan sego pecel. Iya. Tapi kemudian setelah datang di Jombang, ya sebetulnya informasi soal Jombang saya sudah punya lah. Namanya karena di band ya. Ngerti lah ya. Ya katanya begini, oke lah ya udah masuk. Memang yang perlu saya sentuh adalah terkait dengan teman-teman ASN karena ini kan menjadi tanggung jawab saya, anak buah saya langsung kan. Betul. Nah, saya memang 2 minggu itu saya belum ambil apel. Kalau teman-teman yang PJ lain, karena kebetulan seangkatan saya itu ada 13 orang. 13 orang ya? 13 orang yang PJ yang barengan saya diangkat. Itu rata-rata mereka itu hari itu datang langsung apel atau besok apel. Saya kurang lebih malah 2 minggu. Emang sengaja saya ini gimana sih inisiatifnya ini? Nah, ternyata kok nggak ada inisiatif. Bapak kok nggak ngambil apel atau apa gitu? Ya, berarti ini ya. Saya sudah bisa mengukur kan, segitu, emang sengaja. Akhirnya, sekarang ambil apel. Hari apa ya, lupa saya itu. Pokoknya hari Senin kalau tidak salah. Nah, ambil apel, jam berapa saya tanya ajudan, 7:30 Pak. Oke, saya datang jam 7:30 kurang. Pasti ya, kita datang jam 7:15 kalau tidak salah. Sampai di sana, di kantor Pemda itu di lapangan, baris mereka aja belum beres. Belum beres. Masih acak-acakan. HP-an juga. Sama malah dimarah-marahin tuh sama Pak Asisten 3 itu Pak Purwanto tuh. Asisten 1, sorry. Asisten 1 itu yang nata baris. Berikan instruksi lah ya. Nah, saya tunggu aja 7:30 lewat baru rapi, baru saya kemudian dikasih kesempatan. Ya, pertama saya ngomong kesan saya kepada teman-teman ASN di Jombang, ya kalian lambat. Langsung tegas gitu. Oh iya, karena ini kan saya udah lama didoktrin di dunia intelijen kan harus gitu, harus disiplin. Waktu harus disiplin. Kenapa? Karena intelijen itu kalau laporannya terlambat, laporannya basi, tidak bisa digunakan. Karena sama sudah wartawan juga. Sama kan sama. Makanya kenapa saya mesti S1 saya ambil jurnalis. Laporannya basi sudah kejadian, maka itu kebawa ya wajar lah kalau saya udah di PJ juga masih kebawa. Ya saya bilang gitu aja, lambat kalian kerjanya. Disuruh baris saja. Lama. Apalagi kerja. Apa disuruh kerja? Itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya nggak bermaksud apa-apa ya. Kalau bekerja sama saya harus cepat. Dan masyarakat membutuhkan itu harus bekerjanya cepat. Nah, disiplin. Ini kemarin itu saya ingat sesuatu Pak. Salah satu kutipan Pak PJ. Waktu pertama kali ketemu sama teman-teman wartawan di Pendopo di Swagata kalau nggak salah. Saya datang di Jombang ini juga bersih-bersih.
Nah, bersih-bersih ini apa ini maksud bersih-bersih ini Pak PJ? Jadi begini, saya awal masuk di Jombang ini kan saya berusaha untuk menyerap aspirasi warga. Saya keliling desa. Oke, keliling desa. Keliling desa untuk menyerap aspirasi warga. Saya pengen silaturahmi, pengen ngobrol, pengen tahu warga Jombang itu keinginannya apa sih terhadap pimpinannya. Oke. Karena supaya nanti selaras, supaya match apa yang saya inginkan dengan yang diinginkan warga nggak sama kan, nggak ketemu. Nah, itu harus selaras. Loh Pak, tadi katanya kan datanya sudah ada Pak. Betul. Masih butuh keliling Pak? Oh iya, perlu. Sentuhan langsung itu juga perlu. Okay. Kalau Pak Jokowi nyebutnya itu biar dapat feel-nya. Oke, ya. Merasakan langsung atmosfer ya opo gitu kan. Gitu. Nah, saya coba keliling. Saya menggunakan Vespa, terus terang kenapa? Kalau saya menggunakan mobil kok kayaknya kok saya kok ada jarak ya. Gitu. Saya coba. Nah, ternyata di sana, di teman-teman di sini tuh ada skuter mania Jombang, ada klubnya. Iya. Nah, kebetulan kakak saya juga punya Vespa, dia penggemar Vespa, saya pinjam. Pinjam lah. Pinjam itu keliling itu nama programnya disebutkan dibuat sama teman-teman itu Bulik Sospa, Bupati Tilik Desa naik Vespa. Naik Vespa. Iya. Tapi sebenarnya memang suka Vespa atau gimana? Saya kalau sebetulnya saya nggak punya Vespa. Nggak punya Vespa. Apalagi Vespa kuno nggak punya. Tetapi dulu waktu saya kuliah di Jakarta, saya suka pinjem Vespanya kakak saya. Udah biasa naik Vespa dulu, pinjam. Jadi kalau sekarang ya udah paham lah. Iya. Kalau boleh tahu pilihannya kok Vespa Pak? Gak Supra atau Tiger loh Pak momennya? Saya kebetulan ada klub di situ, klubnya itu skuter mania ya? itu. Dan itu kan motor Vespa jadul kan. Nah, saya juga termasuk penggemar ya barang-barang yang antik gitu, saya senang. Tapi sebetulnya bukan Vespa saya dulu di Jakarta itu suka sepeda kuno, sepeda hordok. Sepeda pancal tuh Pak. Sepeda pancal kuno. Saya masih punya satu pasang sepeda hordok itu. Seneng goes tipe ya. Goes tapi juga. enak Vespa aja timbang kira copet. Iya, reng gitu kan ya. Iya. Nah, waktu beli Vespa ini Pak, untuk naik Vespa keliling desa Tilik Desa, kesan apa yang bisa diterima Pak Pijo waktu itu? Ya, jadi saya emang berusaha untuk menyerap aspirasi warga, maunya warga ini seperti apa sih terhadap pimpinannya, terhadap bupati gitu. Tetapi ya banyak yang saya dapat, tetapi kalau saya harus menemui semua warga kan nggak mungkin. Jumlah penduduk Jombang itu 1.380.000, hampir 1.400.000 lah. Ya, kemudian wilayahnya juga sangat luas, 21 kecamatan, 306 desa dan kelurahan. Ya, kalau saya tanyain satu-satu nggak cukup ini, bisa menir nih cangkemku. Akhirnya saya putuskan, kalau gitu pada waktu 100 hari kinerja saya itu pas kebetulan waktu itu mau tahun baru, kan bikin kaleidoskop ya untuk Kabupaten Jombang. Saya pengen tahu, udah sekarang gini aja saya sampaikan ke teman-teman dari Kominfo, cari tokoh-tokoh masyarakat ya, ada tokoh politik, tokoh agama ya, tokoh pemuda semua ya, ada sekitar 15 kali. Ini minta buat testimoni tentang PJ, 100 hari kinerja PJ itu apa gitu adanya ya, saya sampaikan dulu apa adanya, itu jangan dikondisikan atau apa adanya. Kalau memang gitu bagus silakan dikatakan bagus, kalau nggak bagus katakan nggak bagus sebagai bahan evaluasi saya. Oke. Ternyata alhamdulillah ada itu di videonya. Ya, kalau buka di YouTube-nya juga masih ada. Itu hampir semua menyatakan positif. Saya alhamdulillah. Kemudian dari pernyataan-pernyataan itu saya simpulkan ternyata warga Jombang yang diwakili oleh para tokoh itu butuh pemimpin yang tegas. Butuh pemimpin yang tegas. Karena kalau para tokoh itu ngomong, "Wong ini tadi pemimpin yang tegas." Berarti kan memang butuh pemimpin yang tegas. Nah, terus yang kedua, butuh pemimpin yang bersih.
Bersih bukan bersih bajunya. Ya. Wis putih, Pak. Wis putih. Bersih bajunya kan. Bersih tindakannya lah. Gitu ya. Bersih ya enggak KKN lah apa itu kan seperti itu. Kemudian yang ketiga butuh pemimpin yang responsif, yang cepat tanggap merespon. Iya. Apa yang apel tadi ya. Kemauan. Iya. Itu. Nah, terus saya tambahin lagi, ternyata kita juga butuh ide-ide baru. Butuh gagasan baru, maka harus inovatif. Saya sampaikan ke kepala-kepala UPD itu, kalau mau mendapatkan hasil yang luar biasa, bekerjanya harus luar biasa. Kalau Anda bekerja biasa-biasa saja, hasilnya ya biasa-biasa saja, maka harus banyak inovasi, ide-ide baru. Maka saya tambahin, harus tadinya tegas, bersih, responsif, tambah tegas, bersih, responsif, inovatif. Ada singkatannya loh. Apa singkatannya, Pak? Singkatannya tak beresin. Nah, tak beresin. Embol teno ya. Medeni. Itu akhirnya menjadi tagline Pak PC ya, Pak ya? Ya, tapi kalau yang singkatan itu baru ini saya nggak nyari. Iya. Baru ini nih di rasan-rasan nih saya kasih tahu. Yang lain belum tak kasih tahu. Oke. Tadi ono Pak PC tak beresi. Opo sing ngono tak beresi. Beres kabeh. Iya. Nah, dari apa yang sampean lakukan, apa keliling desa dengan bulik sospa tadi, ini pasti juga ada harapan-harapan selain di tagline tadi atau permasalahan-permasalahan yang ditemukan Pak di lapangan. Nah, itu apa saja, Pak? Nah, tapi sebelum dijawab monggo diminum dulu, Pak ya. Oke. Nah, apa Pak dari hasil jalan-jalan yang ditemukan persoalan-persoalan yang di masyarakat yang mungkin butuh perhatian khusus? Itu tadi banyak di masyarakat itu. Tadi ya saya sebutkan ternyata Jombang butuh pemimpin tadi itu tegas, yang tak beres itu. Ya, tegas, bersih, responsif, terus saya tambahin inovatif. Tak beresin. Kalau disingkat tak beresin. Baru di sini saya ngomongin yang tak beresin itu. Rungokno rek ya, nek tak beresin berarti Pak PC. Wis ngomong tak beresin. Beres kabeh. Ngoten Pak nggih. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kira-kira persoalan yang sudah diterima nih dari Bervespa itu keliling telik desa itu nanti akan diapakan oleh Pak PJ? Keluhan itu. Rata-rata yang dikeluhkan itu terkait dengan masalah pembangunan visi infrastruktur. Oh, infrastruktur. Rata-rata itu misalnya jalan berlubang, kemudian yang jalannya belum diaspal, kemudian juga saluran air segala macam itu. Nah, itu saya sampaikan kepada warga. Ya saya paham warga itu kan kemampuannya nggak sama, pengetahuannya nggak sama, berbeda-beda. Nah, yang dia tahu, warga tahu itu semua itu urusannya bupati. Ya. Itu yang saya dapat. Misalnya ada jalannya gini Pak. Setelah kita tahu di mana jalannya, jalan ini, ternyata itu jalan provinsi. Warga nggak tahu itu, tahunya bupati. Ya, saya sampaikan nggak apa-apa, bagi saya itu nggak masalah. Tetapi harus kita jelaskan bahwa jalan pun infrastruktur juga ada kebijakannya beda-beda, kewenangannya, wilayahnya masing-masing. Jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, bahkan ada jalan desa. Saluran air pun demikian. Nah, itu yang tetapi kalau ada keluhan yang itu bukan menjadi kewenangan saya tetap minta saya komunikasikan. Ada di mana ya kemarin Mojagung, Desa Betek kalau nggak salah. Itu saya dapat informasi ada rumah warga di tepi sungai itu yang akan longsor. Nah, Pak nih tolong gini. Nah, saya tanyakan kepala PUPR, ini ada seperti ini. Pak, itu kewenangannya BBWS. Oh iya betul, BBWS. Balai Besar Wilayah Sungai kan. Iya. Tapi kan warga nggak tahu nih, saya bilang gitu. Bisa nggak kita koordinasikan sama BBWS? Bisa Pak. Nah, koordinasikan dan alhamdulillah ditangani oleh BBWS itu ditangani. Nah, setelah ditangani warga terima kasih
ke WA saya, Pak, warga melalui wartawan kalau nggak salah itu. Oh iya, Pak, warga mengucapkan terima kasih karena itu sudah ditangani. Ya saya bilang kalau saya bilang itu walaupun itu sebetulnya yang nangani kan bukan kan kewenangannya ada di BPWS, tapi mereka nggak tahu. Ya kita kan yang koordinasikan. Iya. Kemudian ada lagi di dam karet jadi melerek. Oh ya. Itu kan rusak damnya itu, sehingga alirannya yang akan mengairi sawah sekian puluh hektar itu terancam tidak bisa dan akan terancam gagal panen. Rame. Kepala desa ini karena itu kan melibatkan beberapa kepala desa yang sawahnya akan dialiri itu tadi. Nah itu juga kemudian itu kan kewenangannya juga BPWS. Iya betul. Akhirnya coba kita koordinasikan. Kepala Dinas PUPR kan akhirnya ditangani. Sementara itu belum bisa diperbaiki karena itu perbaikannya kan butuh waktu, perlu pompa. Untuk dipompa disediakan sama BPWS itu menyiapkan 3 pompa besar bisa, tetapi untuk BBM-nya mereka tidak menyediakan. Akhirnya gimana PUPR bisa Pak, kami akan menganggarkan dari anggaran ini. Bisa ya, bisa buktinya. Artinya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting tadi kita harus bisa mengkoordinasikan, bisa mengkolaborasikan, bisa mengkomunikasikan. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman kepala dinas. Ya, jangan ego sektoral. Jangan memikirkan diri sendiri. Betul. Nah, kelemahannya di situ. Kelemahannya itu teman-teman ini duduk urusanku. Duduk urusanku. Lah, terus urusannya siapa? Mendahulukan egonya itu. Betul. Maka harus koordinasi, saya nyebutnya K3. Harus ada koordinasi, harus ada kolaborasi, harus ada komunikasi. Kurang satu kayaknya Pak. Kolaborasi kayaknya Pak. Lah iya, koordinasi, kolaborasi, komunikasi. Kupingku seretok. Lesu dah. Nah Pak PJ ini ada sih nggak Pak masyarakat yang secara pribadi malah ngecetak PJ melalui WA atau melalui media sosialnya mengadu langsung ke Pak PJ? Ada. Banyak Pak. Ada. Itu jenengan baca sendiri Pak? Ya. Kalau malam saya suka buka-buka itu. Buka apa nek bengi Pak? Satuan masyarakat Cak. Iya. Ada melalui IG, ada melalui WA pun, ada iki sopo gitu. Tapi Pak saya ini gini. Oh ya insya Allah mudah-mudahan ya saya tangani. Tapi mungkin perlu proses. Yang banyak juga ini masalah penerangan jalan umum yang mati. Oh iya BCU. Berapa kali termasuk di jembatan mana itu? Yang Ploso itu. Di apa namanya flyover. Pak ini mati ya, saya sampaikan Kadisub itu kok mati. Ya Pak, ini karena jaringannya begini-begini. Warga udah ini loh, udah perlu segera ditangani. Ya Pak, ini sudah ditangani sekian persen. Disampaikan itu baru sekian persen ya, karena harus proses ini. Nggih Pak Bupati matur suwun. Nah, banyak yang seperti itu. Kok kober toh Pak ngoten jenengan? Ya gimana ya? Ya ada juga sih yang sudah berapa hari gitu saya baru bisa buka. Kadang-kadang kan menyesuaikan dengan waktu yang ada. Itu tadi kan rata-rata memang yang infrastruktur lah ya, yang yang berkenaan langsung nih di masyarakat. Selain infrastruktur Pak, yang jenengan temukan di lapangan atau diadukan masyarakat nih, ada persoalan apa ini? Gini, saya Jombang ini kan sektor pertanian yang masih menjadi sektor unggulannya kan sektor pertanian. Betul. Sektor pertanian ya unggulannya. Dari data yang ada, kita ini lumbung padi nomor 11 di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, Jombang nomor 11. Artinya kan signifikan itu. Signifikan, tetapi ya, dan surplus Jombang itu. Surplus dari data Dinas Pertanian 100.000 ton per tahun. Artinya surplusnya. Artinya kalau kita panen ngasih makan seluruh warga Jombang masih lebih. Masih lebih. Tadi itu dari data 100.000 ton per tahun. Tetapi persoalannya saya begitu masuk di Jombang waktu itu bulan September udah mau masuk tahun baru. Saya kebetulan juga pas itu lagi musim ini ya, musim kering. El Nino kan, pengaruh iklim El Nino, banyak yang gagal panen. Betul. Nah, banyak yang busuk gagal panen. Saya masuk di Jombang, harga beras lu mahal. Betul, iya. Dan itu salah satu menjadi komoditas yang
mempengaruhi inflasi di Jombang. Padahal saya sebagai PJ Bupati itu salah satu tugasnya ditugaskan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri adalah bagaimana inflasi bisa terkendali. Ya ada 10, ada banyak, tetapi 10 yang prioritas itu menurunkan angka kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, inflasi harus terkendali, investasi tidak boleh berbelit-belit, pelayanan publiknya harus prima. Kemudian stabilitas keamanan dan politik di Jombang harus terjaga, harus kondusif. Kemudian kerukunan umat beragama juga harus terjaga. Kira-kira ada 10, 8 sampai 10 yang saya ingat. Tetapi sebetulnya banyak, karena itu yang saya setiap 3 bulan dievaluasi oleh Kemendagri itu ada sekitar 126 indikator yang harus saya isi. 126 indikator. Mbok abot dadi bupati tiba yo. Yo gak, Cak. Gak. Lah yang pengen Cak. Iya. Wis cukup, Cak. Iya. Pak tadi yang salah satu dari 10 itu kan ada menjaga atau percepatan investasi itu. Iya. Nah, kemarin ono sing rasan-rasan kan Mbak Dewi kan. Soal investasi. Nah, iya, Pak. Ini kemarin itu kita kan ada tamu juga dari Ketua Kadin terkait investasi. Nah, sebetulnya kalau percepatan investasi di tangan Pak PJ ini apa sih, Pak? Seperti apa nanti yang bisa dilakukan soal percepatan investasi? Nanti tas sing wis. Sing wis digarap. Oh iya. Ya. Oke. Saya ingin ini tadi ya. Saya kan belum selesai ya terkait dengan masalah lumbung pangan tadi. Nah, Jombang lumbung pangan, tapi kemudian tadi harga beras kok mahal. Mahal banget. Ini kan sesuatu hal yang ironis. Anomali Kan. Nah, ini lumbung pangan nomor 11, tapi kok harga beras mahal. Itu ternyata jadi kalau habis panen, petani itu habis panen itu dijual. Itu gabahnya nggak tahu kemana, tidak ada di Jombang. Loh, hilang nanti, Pak. Ya ada yang beli tuh tengkulak atau apa. Oh iya. Maka saya membuat sebuah program, yaitu sebetulnya sudah ada, tapi kita perkuat. Harus ada lumbung pangan. Harus kita hidupkan lagi lumbung pangan. Lumbung pangan, desa itu mempunyai cadangan pangan. Nah, itu bisa digunakan nanti. Pada waktu khususnya pada waktu musim paceklik atau musim kering, sehingga itu bisa digunakan. Kalau tidak, itu bisa digunakan untuk simpan pinjam juga bisa. Ya, bisa dipinjam, dijual, nanti harus dikembalikan lagi, itu kan seperti itu. Ini sudah jalan atau gimana untuk yang lumbungnya ini? Sudah jalan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang melaporkan bahwa ada program Desa Mandiri Pangan. Ada program lumbung pangan. Saya tanya, bener itu lumbungnya ada isinya? Ya. Saya sidak loh. Betul. Saya itu kan suka sidak deh. Kalau nggak ada isinya gimana? Langsung dia belum saya sidak udah, iya Pak, memang nggak semua ada isinya lah. Jangan laporan ke saya ABS ya, asal Bapak senang. Pasti saya sidak. Akhirnya disidak beneran itu, Pak? Ya. Dan sebelum saya sidak udah ngomong kalau nggak semua lumbung ada isinya. Kemudian dia mencoba itu, dan ini kita isi lumbung-lumbung pangannya, itu program lumbung pangan Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan. Demapan judulnya. Nah, kemarin di launchingnya di Desa Made, Kecamatan Kudu. Itu mau benar-benar ada lumbungnya, Pak? Ada, di Desa Marmoyo itu juga kemarin saya cek ada. Dan memang ada gabahnya di dalam karung-karung gitu. Dan itu tadi dibuat untuk simpan pinjam juga, untuk bisa dipinjam, nanti dikembalikan lagi, itu bisa. Itu yang sudah jalan, Pak ya, di Marmoyo? Sudah jalan, tapi memang belum semua desa. Karena memang gini, Pak, di beberapa, ini hasil diskusi panjang lah ya, beberapa tahun sebelumnya, salah satu kelemahan di bidang pertanian memang itu, ketika petani panen entek, petani panen didol kabeh gitu kan, Pak ya, tidak ada saving di rumahnya bahkan ya. Nah, kalau memang ada lumbung desa, ya ini semoga nanti memang benar-benar bisa maksimal. Ketika kemudian hilang semuanya, kalau namanya barang ekonomi kan, hukum ekonomi ya, jenenge padi entek kan larang ya. Nah, salah satu memang apalagi padi ini kan bahan pokok ya, makanan pokok yang ini pasti nyumbang inflasi paling besar kayaknya. Nah, saya membuat gerakan yang
ini diinisiasi oleh sesuai dengan dinasnya kan dinas pertanian, buat gerakan yang namanya kepada petani mulih nggawa gabah. Mulih nggawa gabah. Gimana itu, Pak? Pulang membawa gabah. Karena petani kita, aku ini anaknya petani walaupun petani ini ya, petani buruh, petani penggarap. Petani penggarap. Rata-rata petani di Jombang itu kalau panen itu jarang dibawa pulang. Maunya dijual, ditebas kan. Yang beli petengkulak, dijual gitu. Nah, kemudian maunya dilipat jadi uang kan, ya itu kan cepet habis, betul itu. Begitu nanti musim kering, musim yang panennya agak susah, berasnya mahal. Nah makanya saya membuat gerakan mulih nggawa gabah dan ini menjadi sasaran kinerja dari Dinas Pertanian. Sasaran kinerjanya Dinas Pertanian khususnya para penyuluh itu harus berhasil, harus ada buktinya. Dan ini yang saya laporkan juga kepada Kementerian Dalam Negeri dalam setiap saya dievaluasi. Kebijakan-kebijakan unggulannya apa? Ini salah satunya itu. Nah, masih banyak. Itu Pak, karena ini sudah jadi kebiasaan kan di petani kita, apalagi ditambah dengan gaya hidup, kemudian juga persaingan hidup. Kayak kalau kayak lontong ini sawangane kan ya jejer, tapi ya sewaingan kan Pak. Lontong mari tuku apa, kan gitu kan Pak ya. Di desa kan begitu ya, di masyarakat ya. Nah, itu apa yang akan dilakukan pemerintah? Intervensinya nih untuk agar kemudian petani ini gelem nggawa gabah ya Pak? Ya itu sebuah gerakan himbauan sementara. Nanti saya yakin bisa dengan diberikan semacam insentif misalnya, itu juga bisa. Tapi ini kan baru gerakan dulu, ya gerakan kemudian ada lumbung pangan ini desa mandiri pangan tadi itu. Terus juga harus ada tata kelolanya mestinya. Tata kelolanya, manajemennya itu jangan sampai gabahnya begitu panen di Jombang itu nggak ada di sini. Nah itu kan seperti apa, ini masih menjadi PR kita bersama. Ya. Salah si jenema dibawa ke Mojokerto Pak, pinggir rumah kula itu. Oke. Gowo rono gabah ya Pak. Ya. Nandure nang Jombang sing manung Mojokerto. Iya. Tadi saya lanjut, kan saya juga belum menjawab yang masalah investasi. Investasi Pak. Ya, jadi investasi gini, di Jombang ini salah satu yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini adalah masih tingginya angka pengangguran. Oke, betul. Nah, itu masih belum terpecahkan. Angka pengangguran di Jombang, tingkat pengangguran terbuka. TPT-nya di Jombang itu dari datanya Dinas Ketenagakerjaan ada 35.000. Kemarin dilaporkan pada waktu ada Jombang Job Fair yang ada di Undar itu. Itu 35.000. Bahkan ya pemerintahan sebelumnya di Jombang ini di dalam janji politiknya itu akan mengatasi 80.000 pengangguran. 80.000 pengangguran itu janji politik. Nah, kemudian saya tanya gimana caranya mengatasi pengangguran itu. Caranya seperti apa? Apakah sektor unggulan sektor pertanian? Apakah sektor pertanian menjawab? Tentu saja kecil, sulit Pak. Kenapa anak-anak muda sekarang nggak mau ke sawah? Arek lontong gak gendrup bisa nggak mau kerja di sawah. Ngurusu bisa dia. Sektor yang lain, oke, sektor informal misalnya UMKM, terus kemudian wirausaha segala macam, ya oke. Tetapi juga seberapa besar? Itu juga masih belum bisa mengatasi secara keseluruhan. Maka yang bisa adalah sektor industri pasti. Sektor industri yang padat karya. Dan di Jombang ini sudah ada kawasan industri. Di mana di Utara Brantas. Dalam RDTR-nya rencana detail tata ruangnya sudah ada di Utara Brantas. Kecamatan Kabu. Kemudian juga Kecamatan Ploso dan Bantar Kedung Mulyo sebagian. Dan situ juga sudah dibangun itu menuju kawasan industri ininya, jalannya, infrastrukturnya jalannya kan Kabuh Tapen sudah jadi. Hanya sampai saat ini investor belum banyak datang ke Jombang. Belum banyak datang ke Jombang. Nah, ini kan harus bagaimana caranya supaya investor itu datang ke Jombang, ya. Maka saya mohon maaf,
selalu ada stigma negatif terhadap Jombang. Iya. Jadi kalau investor itu kalau ketemu atau ini selalu pertanyaannya, kalau investasi di Jombang wis gampang tah. Ini opo iki? Iya. Kenapa? Iya. Oh, perizinannya Pak. Iya. Susah. Terus apa maneh? Ya, pembebasan lahannya Pak. Banyak mafia-mafia tanahnya Iya, lah apa iya, ya. iya. Oke, terus nah, maka saya mencoba piye caranya. Kita sudah punya kawasan industri. Itu kan sebuah harapan untuk mengurangi pengangguran. Betul. Tetapi kondisinya seperti ini. Maka harusnya Jombang harus dijadikan wilayah yang ramah investasi. Pada waktu saya baru-baru masuk di Jombang, baru jadi PJ itu ada kegiatan namanya GPIJ, Gelar Investasi Jombang. Saya sampaikan, silakan para investor datang ke Jombang. Iya. Saya jamin keamanannya, saya jamin perizinannya dan sebagainya. Karena itu tugas saya sebagai PJ yang diperintah oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri, investasi tidak boleh berbelit-belit. Nah, itu yang coba saya bawa. Kenapa? Karena di situ sekarang begini, mau mengatasi pengangguran, tapi kalau kemudian investasi ini berbelit-belit gimana? Kan tidak ketemu. Nah, maka saya coba membuat namanya tim percepatan dan pengamanan investasi. Ya walaupun sekarang baru embrionya belum berjalan optimal, tetapi ini sudah mulai. Nah, ini tim ini terdiri dari kejaksaan, kepolisian, BPN dan juga unsur-unsur terkait menjadi satu bentuk tim yang nanti akan membantu kalau ada investor masuk. Gitu supaya cepat tadi. Kemudian dari sisi perizinan pun demikian. Nah, kan yang dikeluhkan oleh perizinannya berpintu-pintu katanya. Bermeja-meja. Banyak pintu yang harus satu pintu. Ya. Gitu. Nah, zaman saya satu pintu. Nah, satu pintu. Saya sudah sampaikan. Boleh ditanya. Keluarga saya larang ikut campur urusan bupati. Nggak ada yang boleh ikut campur urusan bupati. Urusan bupati ya saya, Sugiat bupati. Kenapa? Supaya nanti tidak bias. Kalau sudah pada keluarga nanti ikut-ikut campur, saya nggak mau. Mana urusan pemerintahan, mana urusan keluarga. Memang selama ini kayak begitu tak Pak? Maksudnya ini pengalaman sebelum-sebelumnya atau hasil nih dari jenenge dengan intelijen dengan memang salah satu yang menghambat lah itu memang keluarga ada pola-pola seperti itu. Ya ini kan sampean lebih tahu lah, sampean udah lebih lama di sini daripada saya. Nah Pak, kalau ngomong masalah perizinan satu pintu ini apa yang sudah dikerjakan oleh Pak? Ya satu lagi saya sudah membentuk terwujud namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi di situ Mall Pelayanan Publik itu tempat untuk semua pelayanan perizinan terpadu. Jadi satu. Di mana nih Pak? Adanya di kantor DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, yang kantornya di depannya GOR, di depannya stadion. Stadion. Di situ. Sebetulnya ini sudah direncanakan lama. MPP ini Mall Pelayanan Publik. Namanya mall itu sebetulnya kan harus ada bangunan mall ya. Iya, betul. Bagus yang ini. Tetapi ya mohon maaf ya. Itu kan sudah direncanakan di bekas terminal itu yang disebut dengan Ruko Simpang 3 yang sampai saat ini masih ada persoalan. Terus kapan mau kita punya MPP kalau kita nunggu bangunannya, gedungnya? Saya perintahkan DPM PTSP buat coba koordinasi dengan Kemenpan RB karena ini juga bagian dari RB reformasi birokrasi yang harus ada MPP-nya karena kita kan dinilai dievaluasi RB-nya setiap saat, setiap triwulan atau setiap semester. Maka kemudian dinas itu tadi kepala dinasnya mencoba menyampaikan itu ke Kemenpan RB. Ternyata boleh, nggak harus punya bangunan baru. Udah kantor bisa dipakai, bisa. Ya, kantornya kecil. Tetapi adanya itu dipakai ada berapa ya 11 instansi layanan di situ. 11 instansi itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama ada, kemudian Pajak Pratama ada 11, 52 jenis layanan. Dan itu sudah berjalan. Kemarin sempat dikunjungi Pak Menteri Menpan RB, beliau dari Ngawi pengen tahu. Cuma karena sudah di launching tanggal 24
Juni. Juni. Ya. Saya harus datang ke Jakarta karena kalau bupatinya nggak datang, nggak di launching. Ya. Ini sudah Jombang di launching, Pak Menteri datang. Apa kesan pertama Pak Menteri datang? Ini MPP paling minimalis. Ya saya akui, tapi kan yang penting fungsinya sekarang. Kalau kita nunggu bangunan baru kapan? Sementara rakyat ini menunggu. Itu tadi perizinan supaya tidak banyak berpintu-pintu. Kenyamanan berinvestasi, Cak. Nah, salah satunya juga itu yang mencoba. Dan hanya dalam waktu 2 bulan bisa terwujud MPP. Oh, MPP-nya bisa. Hanya 2 bulan. Boleh ditanya ke Bu Warwindari, kepala dinasnya. Kalau cerita sama saya itu anak-anak sampai berbes milih, Pak. Loh, kenapa? Ya terharu, ternyata bisa ya kita hanya waktu 2 bulan karena Bapak terus motivasi supaya itu bisa terwujud. Jadi kesimpulan saya adalah kalau soal kemampuan yakin teman-teman itu ya, kepala dinas yang lain-lain itu soal kemampuan luar biasa lah, lebih hebat daripada saya, saya kan bidangnya intelijen. Hanya masalah kemauan. Yang perlu terus didorong. Mau apa? Mau bekerja keras, mau berpikir, mau berinovasi. Buktinya bisa. Oke. Koyo sakjane akeh iki bahan obrolan iki ya. Tapi koyo iki ya wis Pak, kapan-kapan kudu harus kesini lagi nih kan Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lebih banyak biar informasi yang baru ya, MPP tadi baru, kemudian soal kenyamanan investasi yang sudah buat tim juga ini kan baru, masih belum didengar masyarakat ya. Semoga dari ruang ini nanti bisa memberikan informasi lah lebih cepat kepada masyarakat biar lebih bermanfaat terutama bagi Kabupaten Jombang. Ada lagi loh gerakan yang namanya gerakan bangga produk lokal. Kopi Wonosalam. Nah, itu produk lokalnya gimana, Pak? Untuk pengembangan itu? Ya, Kopi Wonosalam. Jadi gini, saya itu keliling Jombang. Wah, ini banyak tumbuh kafe-kafe nih. Banyak anak-anak muda yang pada nongkrong di situ ya. Ada yang diskusi, ada yang nongkrong itu nggak selalu berkonotasi negatif, Pak. Ada yang diskusi, ada yang mengerjakan tugas, belajar kelompok, kan ada. Nah, jadi selain dia menikmati kopi, ternyata dia juga cari wifi gratis. Ngerjain itu. Nah, saya lihat, wah anak muda-muda, lihat kok kopinya bukan kopi Wonosalam ya. Nah, sementara Wonosalam punya produk kopi yang enak. Setiap malam minggu kita pilih 6 sampai 8 kafe yang banyak pengunjungnya, satu kafe yang saya kunjungi setiap malam minggu. Dan kemarin malam minggu yang kemarinnya kalau nggak salah itu sudah ditutup di Bank Jombang. Kebetulan ada kegiatan di Bank Jombang, ada pengundian nah kita di sana disediakan kurang lebih 1.500 cangkir karena banyak yang datang. Tapi banyak warga ada warga yang, Pak jangan ditutup dulu Pak ini. Awak kopi loh yo. Kopi Pak Bupati. Lah iya, itu jadi barista juga Pak PC. Oh iya, saya ini diajak. Gimana sih caranya? Oh gini, kalau mixing kopi itu begini Pak, gini Pak. Nah, wah aku jadi barista ini. Dalam hati saya gini, wah aku naik pensiun sudah jadi barista nanti. Buka warung kopi. Punya profesi baru. Pak, tapi kurang afdol kalau masyarakatnya suruh minum kopi asal-asal sedangkan airnya enggak Pak. Sudah. Pak. Oh iya, nggak usah khawatir soal itu. Kepala dinas sudah saya perintahkan supaya di tempat-tempatnya minum kopinya Kopi Wonosalam, yang diminum. Kemudian juga kalau ada tamu, oleh-olehnya harus dari kopi Wonosalam. Dan akan saya sidak. Kalau itu ternyata ini perintah. Ini perintah bukan untuk kepentingan pribadi saya loh. Kalau saya sidak, kalau di sana nggak disediakan kopi Wonosalam, saya nggak tahu meja sama kursi nanti terbang semua. Warning. Bukan untuk kepentingan pribadi saya, kan untuk kepentingan warga. Itu beberapa inovasi yang coba kita jalankan. Masih banyak nanti. Iya, karena masih banyak ini Pak ya. Kayaknya memang harus dilanjutkan ini di part selanjutnya. Karena Pak Bupati wis dinteni jamaah haji warga Pak. Oh iya, setengah 11. Iya. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk warga Jombang, Pak. Monggo. Oh iya, warga Jombang, ini ada beberapa inovasi yang sudah kita wujudkan untuk kemudahan warga. Di antaranya adalah
sudah terwujud namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Tetapi adanya masih di kantor DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di depan Stadion Merdeka Jombang. Silahkan ke sana kalau mau mengurus apa saja, misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Pajak Pratama, Kementerian Agama, kemudian Dukcapil, itu juga bisa ke sana. Memang masih terbatas karena kan kantornya kecil. Imigrasi juga sudah minta, tetapi memang belum bisa kita fasilitasi, lagi kita carikan tempatnya di situ. Gunakan, silahkan datang ke sana. Bisa dimanfaatkan sehingga dalam perizinan apapun lebih mudah. Tidak perlu dari kantor satu ke kantor lain, sudah dalam satu tempat di situ sehingga juga mudah dikontrol dan juga mudah dijangkau. Itu nanti untuk pesan selanjutnya terkait pilkada dan sebagainya mungkin akan periode berikutnya. Apa perlu saya sampaikan sekarang? Nanti saja, Pak. Nanti saja. Tapi kan sudah jelas bahwa Pak PJ sudah mengajukan pengunduran diri dan juga tinggal tunggu waktu kan Pak? Ya. Tinggal tunggu waktu suratnya dan Agustus nanti pasti daftar kayaknya. Pasangannya Pak? Kandani ojo mbak. Pasangannya sudah ada. Oh, pasangannya. Yang di rumah. Yang di rumah. Oke, kayaknya matur suwun Pak Bupati, waktunya kita ngobrol luar biasa. Dan pasti ada banyak hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Jombang. Nah, untuk mengakhiri rasa-rasan kita hari ini ada sedikit pantun dari teman-teman. Pasar Kliwon, pasar legi. Cakep. Pasar mancar ngonane peterongan. Ya. Hewong ojo lali, dukung terus rasan-rasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.